Warga negara asing memang boleh memiliki KTP elektronik. Namun apakah berarti mereka memiliki hak suara? Mengapa hal ini memicu polemik? Langsung saja kita bahas bersama narasumber yang sudah hadir di studio. Saya perkenalkan, dari sebelah kiri saya ada Sekretaris Dirjen Dukcapil Kemendagri Igede Surata, dan juga sebelah kanan saya ada Adiana Pitupulu dari TKN Jokowi Maruf, dan dari luar studio kita sudah bergabung dengan Andre Rosiade dari BPN Prabowo Sandiaga. Saya ingin ke Bang Andre terlebih dahulu. Bang Andre, terkait dengan permasalahan WNA yang masuk DPT ini, pihak Anda menyatakan bahwa ini berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan politik, bahkan mencurigai adanya kecurangan. Mengapa reaksinya begitu keras? Iya, Mbak Uci. Selamat malam, Mbak Uci. Ya. Selamat malam, Bang Adian dan Pak Gede. Malam. Mohon maaf, agak berisik di sini. Saya harus jalan dulu. Jadi gini, Mbak Uci. Intinya adalah tentu kita ingin pemilu yang berkualitas dan bermartabat ya. Jauh dari segala kecurangan. Makanya kami BPN Prabowo Sandi berulang-ulang kali mengingatkan dari awal soal masalah DPT ini. Jangan sampai ada DPT ganda. Halo? Ya, silakan terus. Ya, dari awal, sejak awal pendaftaran calon kandidat presiden, dari awal tim BPN Prabowo Sandi sudah dalam tanda kutip nyinyir lah dengan KPU dan Bawaslu serta Dukcapil. Alhamdulillah responnya positif dari KPU. Kita sama-sama pihak BPN, TKN dan juga Dukcapil serta Bawaslu sama-sama menyisir. Nah, satu persatu kan permasalahan sudah ditemukan. Nah, tentu belum ada yang sempurna. Sekarang kita temukan ada DPT yang memasukkan warga negara asing. Dari informasi yang saya dapatkan, bukan hanya ada di mana? Cianjur ya. Di Ciamis juga ada, Cirebon juga ada, Jambi juga ada, Yogyakarta juga ada. Jadi ini sudah banyak tempat yang mulai ditemukan. Nah, melihat kondisi seperti ini, seharusnya ini kan masih belum terlambat ya. Kita harus bersama-sama kembali mensisir ulang bersama-sama sehingga DPT yang akan dipergunakan nanti benar-benar DPT yang bebas dari hal-hal yang bermasalah seperti seperti adanya warga asing yang masuk dalam DPT. Seperti Anda itu, merasa ini bisa merugikan pihak Prabowo Sandi begitu? Ya mungkin bisa saja kan. Bang Adian mungkin sama Pak Gede akan bilang ini kan keteladoran, kebobolan, bisa saja. Tapi bisa juga orang yang berpikir, oh ini bisa disengaja. Semua skenario itu kan bisa. Tapi kita ingin berprasangka baik saja. Kita tidak usah memperkeruh suasana, Mbak Uci. Alangkah ini menjadi masukan dan PR bersama kita semua. Mari kita sisir ulang kembali bersama-sama agar yang bermasalah kita segera keluarkan dari DPT. Sederhana saja. Jadi kita tidak usah memperkeruh, tidak usah menambah masalah. Yang ada keluarkan. Kita sisir bareng-bareng, gitu loh. Baik, ya kita tahan dulu. Bang Adian, silakan tanggapannya. Ini bisa merugikan Prabowo Sandi? Yang dirugikan bukan Prabowo Sandinya, tapi demokrasinya sendiri sebenarnya. Bukan Prabowo Sandi ataupun bukan Jokowi Maruf Amin, tapi demokrasinya sendiri. Tapi kan kita bisa lihat bahwa pertama itu tidak ada unsur kesengajaan. Kedua, kalau saya baca di media, total sekitar 1.600 ya WNA yang sudah dapat IKTP kan. Artinya dia tidak signifikan untuk mampu merubah 0,1% pun tidak signifikan dia mampu merubah suara. Sehingga signifikansinya terhadap dampak di masuk kubu sini atau masuk kubu sana suaranya tidak akan signifikan. Tapi bahwa kemudian itu harus diperbaiki, saya setuju. Tetapi ini kan masalahnya bukan di penyelenggara negara, tapi di penyelenggara pemilu pada saat pemasukan data-data itu. Saat input itu terjadi, bobol gitu loh. Di sini sekian, itu menurut pemberitaan. Tapi secara prinsip sih, saya setuju yang dibilang Andre. Diperbaiki saja, gitu loh. Kalau salah, dulu pemilu-pemilu sebelumnya nih, ada orang meninggal masuk namanya, ada orang yang sudah pindah jauh tetap masih ada namanya. DPT ini dari pemilu-pemilu selalu menjadi polemik, itu loh. Cuman sekarang terkait dengan IKTP untuk warga negara asing, dan tidak bisa disalahkan juga kan itu amat undang-undang. Bahwa jelas pasalnya dalam Undang-Undang 24 2013 dikatakan bahwa
harus dapat IKTP warga negara asing itu. Kalau tidak dibikin IKTP buat mereka, melanggar undang-undang juga. Gitu. Nah, ini kan masalah. Kalau mau ya kita koreksi. Bagaimana proses pembuatan undang-undang itu sampai tidak ada pembedaan yang cukup signifikan antara mana yang WNI dan mana yang WNA. Kan pembedanya cuma tulisan di kewarganegaraan gitu loh. Itu. Nah, saya pikir itu masalahnya. Bang Andre, tidak signifikan begitu mampu merubah suara, kan hanya 1.600 dan juga yang masuk DPT 103. Ya itu kan puncak gunung es ya, kebetulan yang ketahuan itu gitu lah. Bang Andre? Kita kan nggak tahu yang lain-lain di daerah yang lain. Jadi saya rasa tidak perlu berpolemik panjang kali lebar kali tinggi. Mari kita telusuri bersama ya. Ya semua harus membuka diri sekarang. Jangan sampai punya alasan ini karena KPU waktu dari awal diinformasikan malah KPU bertahan, tidak ada DPT yang ada warga negara asing, bahkan ada komisioner KPU yang ingin menuntut melaporkan ke polisi soal orang yang menyatakan itu. Nah faktanya kan ditemukan. Nah menurut saya tidak ingin menambah polemik ya Mbak Uci ya, karena ini kan merugikan kita semua ya. Saya rasa merugikan kualitas demokrasi kita. Jangan sampai nanti Pak Prabowo menang di 17 April 2019, bahagian protes. Ini Pak Prabowo dibantu oleh orang asing, kan itu saja itu. Enggak lah, nggak mungkin menang lah. Silakan. Kalau kemudian bilang gara-gara enggak lah, peluang Prabowo menang kecil, Andre, tenang aja. Itu kan versi Bahagia. Kalau versi saya, insya Allah 2019 Prabowo presiden. Baik. Kalau bermimpi ya bebas di Republik ini. Silakan lanjutkan mimpinya, Andre. Bang Andre, Menteri Pertahanan Ria Mizar Triakudu juga sudah memberikan statement. Ia prihatin begitu karena saat ini segala urusan dikaitkan dengan Jokowi begitu. Loh, ini kan nggak ada urusan. Saya tidak menginginkan sama Pak Jokowi dari tadi kan. Saya sudah minta. Ini kan kelemahan kita bersama ya. Ada kelemahan KPU dan juga mungkin ya ke depan undang-undang ini kan memang memberikan IKTP ini ke warga negara asing itu kan sudah ada. Nah, bagaimana mungkin IKTP-nya ke depan harus berbeda bentuknya mungkin dengan IKTP masyarakat warga negara Indonesia. Yang ada kan hanya kolom kewarganegaranya saja yang berbeda. Kalau dilihat sekilas kan semuanya sama. Jadi banyak hal yang mungkin harus kita evaluasi bersama. Mungkin pertama kita sekali lagi kita sisir kembali itu pertama ya untuk pemilih yang berkualitas dan bermartabat. Itu yang kedua, ke depan aturannya harus kita revisi. Kalau perlu Pak Dirjen, ini IKTP yang ada boleh warga negara asing minta dirubah saja bentuk mungkin warnanya atau apanya sebagai jadi secara kasat mata orang sudah tahu bahwa IKTP warga negara asing sama IKTP warga negara Indonesia itu berbeda gitu loh. Supaya tidak menimbulkan keracuan dan juga tentu kepada seluruh masyarakat Indonesia kita tinggal jaga TPS masing-masing. Yang mencurigakan ajak bicara bahasa Indonesia saja. Apakah lancar nggak bahasa Indonesianya atau au-au gitu kan bisa juga kita. Seperti di Malaysia itu, waktu pemilu yang terakhir, itu kan ada himbauan kepada, ada isu bahwa Barisan Nasional menggunakan warga negara Bangladesh ya. Sehingga ada himbauan itu bahwa warga negara asing tidak boleh keluar waktu pemilu itu. Gitu. Lalu mereka menjaga semua tuh seluruh TPS-TPS waktu itu. Dan saya rasa itu bisa kita lakukan. Menghimbau warga negara asing untuk tidak usah mendekati TPS, kalau bisa berdiam diri saja di rumah dulu gitu loh, seperti di Malaysia. Lalu kalau ada faktor mencurigakan kan tinggal diajak bicara. Apakah mereka memang bisa bahasa Indonesia atau meragukan gitu. Kan semuanya bisa kita lakukan nanti di TPS masing-masing. Anda setuju dengan cara itu akan lebih efektif begitu? Cara mana? Kemudian cara menjaga TPS apa meriksa KTP di TPS gitu? Ya nggak bisa lah ya, nggak semua orang punya hak untuk memeriksa KTP orang, memeriksa segala macam. Kan ini bisa diantisipasi tidak harus sampai tanggal 17 April. Sekarang kan bagus. DPR sudah terlibat, mau memanggil para pihak yang terkait, Dukcapil, KPU dan sebagainya. Sudah ada pernyataan banyak sekali untuk diperbaiki dan sebagainya. Itu sudah bagus. Sehingga saya pikir ini cuma persoalan pendataan kok. Pendataan kalau datanya dirubah,
kualitas demokrasi kita kan baik. Bahwa dalam proses mengurus hampir 190 juta pemilih ini akan banyak hal yang mungkin janggal dari pemilu ke pemilu. Tidak cuma sekarang saja, pemilu 2014 seperti itu, 2019 seperti itu, ada saja. Selalu kecolongan-kecolongan. Karena masalah input data ini seringkali memang sering banyak yang teledor kan. Dan itu bukan persoalan besar. Bukan persoalan besar yang kemudian harus menjadi polemik yang seolah-olah gimana lalu mendorong sikap masyarakat seperti di Malaysia katanya diperiksa dilarang keluar. Ada jangan nggak usah dibesar-besarkan lah yang kayak begini itu. Jadi Anda optimis KPU bisa menyelesaikan masalah DPT WNA ini? Ini gini loh. Nanti mereka akan dipanggil oleh DPR. Kan bagaimanapun juga yang punya hak untuk melakukan pengawasan terhadap KPU, terhadap Kemendagri dan sebagainya kan DPR. DPR-nya sudah melakukan pernyataan akan memanggil untuk memeriksa ada apa masalahnya. Itu pertama. Jadi menurut saya dia akan berhenti di situ. Lalu apa yang salah diperbaiki. Sangat sederhana. Tidak ada unsur politis, tidak ada unsur kesengajaan, dan tidak perlu dipolitisasi. Kenapa? Jumlahnya juga tidak signifikan kalau untuk kita perdebatkan. Tidak akan mempengaruhi suara 0,1% pun tidak akan berpengaruh. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak perlu sampai kemudian seperti yang di Malaysia dilarang keluar. Apa sih? Seolah-olah situasi darurat gitu loh. Siaga ini kan sudah masuk kategori siaga 1, siaga 2, siaga. Kalau kemudian sudah ada pelarangan ini dan sebagainya, tidak. Semuanya bagus-bagus saja menuju pemilu. Dan menurut saya, sikap ini harus menjadi sikap seluruh peserta pemilu. Kenapa? Agar rakyat juga tentram, agar rakyat tidak khawatir, sehingga kemudian semua yang kita ucapkan itu untuk ketentraman rakyat sendiri, tidak memaksa rakyat untuk saling mencurigai. Bagaimana kemudian membedakan ada yang matanya sipit, periksa, masa sampai begitu sih bangsa ini? Bisa bahasa Indonesia atau tidak? Bisa bahasa Indonesia atau tidak? Periksa gitu, masa nggak sampai begitu sih? Itu loh. Saya pikir kalau persoalan di administrasi ya perbaiki administrasinya, nggak perlu sampai begitu amat. Itu Baik. loh. Nah kalau kemudian dikatakan juga tadi bahwa perlu tindakan yang memang khusus untuk penyelesaian ini, saya pikir DPR akan punya sikap untuk memantau langsung, memeriksa langsung dan sebagainya, itu memungkinkan kok. Baik. Saya ingin ke Pak Gede. Mendagri sudah mengatakan ini kesalahan input, yang salah KPU atau Disduk Capilnya? Sebelum saya menjawab Mbak Uci, jadi pada malam hari ini mungkin dialog saya keberapa kalinya dan baru kali ini, malam ini. Ini dua kubu ini kok kelihatannya teduh banget gitu. Jadi dua-duanya itu memang mengarah bagaimana kita menyelesaikan masalah ini. Nggak ada yang merasa diuntungkan juga gitu. Dan kalau kami Kemendagri, garisnya sudah jelas. Garis lurus dari Pak Cahyo sampai ke bawah itu sama. Apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kualitas demokrasi kita, untuk memperbaiki data pemilih ini, dan itu sudah kita lakukan. Tanggal 4 kemarin, ini sekarang tanggal 5. Tanggal 4 kemarin kita sudah rapat dengan Bawaslu, KPU, kemudian dari Cianjur kita panggil, yang kita sudah menemukan masalah-masalahnya, kita selesaikan seperti apa yang disampaikan Bang Adian tadi. Gitu. Jadi semangat ini mungkin melalui media, iNews dan media-media lain, kita dengungkan nih masalah bagaimana kita mencari solusi terhadap berbagai permasalahan yang ada gitu. Jangan dibalik, justru dibesarkan, kemudian diambil dari sisi yang lain sehingga yang kecil bisa menjadi besar. Tapi bermulanya ini kenapa? Kesalahan inputnya di mana begitu? Nah, kesalahan input dan lain sebagainya itu kan komen-komen daripada yang di luaran ini. Kita belum tahu persis sebenarnya apa yang terjadi, tapi faktanya memang ada fakta warga negara asing itu atau NIK-nya itu ada dalam DPT, itu fakta. Nah, fakta ini tidak boleh dibiarkan karena warga negara asing itu tidak mempunyai hak pilih. Jadi kalau dia ada dalam DPT berarti ini bisa itu akan mengurangi kualitas data itu sendiri. Maka dia harus dibersihkan. Untuk membersihkan itu kita sudah siap. Kita sudah punya datanya untuk bisa istilahnya menopang kerjanya teman-teman di KPU gitu untuk bisa lebih cepat dia melakukan pembersihan ini. Baik. Kita punya tayangan ini kata KPU terkait dengan DPT WNA.